Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para wali murid, siswa SD Nabila, pada kesempatan ini selaku Direktur Umum Sekolah Islam Nabila, perkenankan saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1442 Hijriah, dan kita berharap semoga puasa Ramadan tahun ini merupakan puasa terbaik kita. Kita akan memanfaatkan momen yang sangat istimewa ini untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, ukhuwah kita, kepedulian kita, dan juga dalam hal tarbiyah, karena Ramadan ini adalah juga dikenal sebagai bulan tarbiyah. Nah, kita selaku orang tua, mari kita gunakan kesempatan untuk mentarbiyah keluarga kita, mentarbiyah anak-anak kita terutama, menyiapkan mereka sebagai generasi bangsa, ya, dan generasi muda Islam, sehingga kelak mereka akan tumbuh dan berkembang menjadi penerus bangsa ini. Kita berharap di tangan mereka nanti kejayaan Indonesia sebagai negara kesatuan Republik Indonesia akan semakin berkilau, semakin cemerlang. Mereka adalah anak-anak kita yang Allah telah titipkan kepada kita dengan berbagai macam anugerah dan bakat, dan tugas kita adalah mengembangkan mereka. Momen ibadah Ramadan tahun ini merupakan momen yang luar biasa, karena kita juga masih diharuskan untuk menghadapi cobaan dan ujian dari Allah SWT berupa pandemi COVID-19, di mana kita harus bisa disiplin dalam melakukan komunikasi dengan pihak lain, menjaga diri kita dan keluarga kita, dan tentunya orang-orang tercinta di samping kita, untuk bisa kiranya terhindar dari tertulari COVID-19 ini. Kami menghimbau selaku jajaran direksi dari Sekolah Islam Nabila, mari kita jaga anak-anak kita untuk tetap patuh terhadap protokol, dengan cara memberikan contoh kepada mereka bagaimana seharusnya bersikap, bertindak sesuai dengan protokol kesehatan. Kita sebagai orang tua adalah guru dari mereka. Kita sebagai orang tua adalah contoh bagi mereka. Sehingga ketika kita meminta mereka untuk disiplin dalam COVID-19, protokol COVID-19 ini, maka kita harus memberikan contoh kepada mereka. Begini seharusnya. Nah, Sekolah Islam Nabila sangat menganjurkan, mengajak kita semua untuk dapat menggunakan momen Ramadan tahun kali ini, ya, untuk bisa memperbaiki diri kita, keimanan kita. Kita tingkatkan keimanan kita. Kita berharap agar diri kita, jiwa kita bersih dari kesyirikan. Kita sangat menyadari bahwa kesyirikan ini adalah merupakan kezaliman terbesar kepada Allah SWT. Dan Sekolah Islam Nabila bertujuan, mempunyai target agar seluruh siswa-siswanya, seluruh sivitas akademikanya ataupun keluarganya, sekolah Islam Nabila ini terjauh dari kesyirikan. Karena kesyirikan itu akan membatasi kita dan akan menyebabkan kita untuk jauh dari surga Allah SWT. Marilah kita ajak keluarga kita untuk menjauhi perilaku syirik ataupun praktek-praktek syirikan yang mungkin secara tidak sadar kita lakukan. Untuk itu kita perlu beramal dengan ilmu. Kita harus mengetahui ilmunya, mana yang terkategori syirik ataupun tidak. Ini langkah pertama yang harus kita lakukan untuk tahun ini. Karena kita tidak tahu apakah Ramadan tahun yang akan datang kita akan masih dipertemukan. Jadi kita pastikan diri kita bersih dari kesyirikan. Dan selanjutnya Sekolah Islam Nabila juga mengajak kita semua untuk peduli dengan masyarakat sekitar kita. Di masa pandemi ini banyak saudara-saudara kita yang terpapar dengan kesulitan, kehilangan pekerjaan, tidak ada income. Nah, saatnya kita berbagi dengan mereka. Bagi kita yang Allah berikan kelebihan rezeki pada tahun ini, mari kita berbagi. Bersedekah itu tidak perlu menunggu kaya. Bersedekahlah dengan apa yang kalian miliki. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan dalam salah satu kisahnya bahwa untuk bersedekah pun, bahkan dengan sebiji kurma pun atau separuh biji kurma pun bisa dilakukan. Jadi direksi
Nabilah mengajak kita semua untuk dapat meningkatkan rasa peduli kita kepada saudara-saudara kita seiman dan sebangsa. Kita juga harus peduli dengan saudara-saudara kita meskipun berbeda keyakinan. Mereka adalah saudara-saudara kita sebangsa, perlu kita bantu. Kepedulian itu tidak pandang bulu. Kepedulian itu adalah diberikan kepada siapa saja yang membutuhkannya, yang berada di sekitar kita. Itu yang lebih utama kita lakukan. Kita pastikan mereka yang di sekitar kita terbebas dari kelaparan, terbebas dari kesulitan. Kita sebagai orang yang diberikan kemampuan oleh Allah SWT harus bisa berbagi. Yang berikutnya adalah bagaimana kita memanfaatkan momen-momen yang sangat mulia di bulan Ramadan ini. Bulan ini menjadi mulia karena Allah turunkan Al-Quran padanya. Allah telah menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Dan oleh karena itu, kita sebagai kaum muslimin, saya mengajak untuk bisa mentadaburi Al-Quran, mempelajari Al-Quran lebih baik lagi daripada bulan-bulan sebelumnya. Kita membaca lebih banyak Al-Quran pada bulan ini, kita memahami artinya dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita berharap nantinya, insya Allah setelah melewati bulan Ramadan ini, kita memiliki kebiasaan baru, kebiasaan yang tidak lepas dari Al-Quran. Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, guidance of life. Jadi apapun yang kita lakukan, kita refer kepada Al-Quran. Apakah Al-Quran mengajarkan itu, memintakan itu, memerintahkan itu? Apakah Rasulullah SAW juga memerintahkan hal tersebut? Jika tidak ada perintah, maka tidak perlu kita lakukan. Dan sebaliknya, jika itu dilarang, maka kita harus tinggalkan. Kita paling tidak punya izah, punya semangat untuk bisa menjadikan Al-Quran itu selalu hadir dalam setiap langkah hidup kita. Di dalam bulan ini juga, bulan Ramadan ini juga, Allah turunkan satu malam yang Allah katakan itu lebih baik dari 1000 bulan, Lailatul Qadar. Kita jangan sampai kehilangan momen ini. Mari kita berlomba-lomba, berupaya untuk mendapatkan momen ini. Bayangkan saudara-saudara sekalian, 1000 bulan itu identik dengan 83 tahun lebih. Andai kata kita mendapatkan karunia, anugerah Lailatul Qadar ini, itu identik kita beribadah selama 83 tahun. Ya, 1000 bulan, 83 tahun. Masya Allah, ini adalah suatu kenikmatan yang luar biasa sebagai umat Islam, sebagai umat Rasulullah SAW. Karena tidak ada di umat-umat sebelumnya. Nabi-nabi sebelumnya tidak pernah mendapatkan anugerah kebaikan Lailatul Qadar ini. Ini adalah salah satu hal yang harus kita manfaatkanlah, carilah, isilah malam-malam Ramadan ini dengan berbagai aktivitas ibadah. Mungkin pandemi kali ini menjadi jalan bagi kita untuk mengurangi nafsu kita untuk keliling mall, mencari hal-hal yang bersifat duniawian. Larangan untuk berkumpul, larangan untuk berpergian. Mungkin ini adalah jalan bagi kita untuk memfokuskan diri bagaimana memanfaatkan Ramadan tahun ini sebagai Ramadan terbaik untuk meningkatkan keimanan kita. Sehingga pada akhirnya nanti titel ataupun derajat ketakwaan ini sebagai Allah janjikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 itu bisa kita capai. Jadi ini jelas objektif dari puasa ini adalah agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, dan balasan untuk orang bertakwa tidak lain adalah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Masya Allah, ini adalah suatu janji yang luar biasa dari Allah SWT, janji yang tidak mungkin dipungkiri oleh Allah SWT, karena Allah tidak mungkin memungkiri janjinya. Di samping itu, di bulan Ramadan ini ada ibadah lain yang juga terikat dengan Ramadan, yaitu zakat fitrah. Pastikan kita menunaikan zakat fitrah ini sesuai dengan tuntunan, dan pastikan sasaran zakat fitrah itu adalah orang-orang yang tepat. Untuk mengetahui siapa sasaran zakat fitrah secara tepat, tentu kita harus berilmu. Maka oleh karena itu, mari kita belajar mengetahui tentang pelaksanaan zakat fitrah ini, dan kita juga bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menggunakan membayar zakat mal, meskipun tidak ada keharusan di dalam bulan Ramadan. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu murid sekalian, saya berharap kita bersama-sama di sini menjadikan momen Ramadan ini menjadi momen terbaik dalam hidup kita, sehingga anak-anak kita pun merasakan indahnya beribadah Ramadan.
kita contohkan kepada mereka bagaimana sebagai seorang muslim yang baik itu. Bulan Ramadan adalah bulan yang betul-betul Allah berikan karunia-Nya. Doa kita di situ dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berpuasa termasuk adalah orang-orang yang doanya tidak terhalang. Allah akan mengabulkan doa-doa orang yang berpuasa, salah satunya. Demikian, dan saya mewakili Yayasan Safri Amanah mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun 1442 Hijriah. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa melalui proses berpuasa ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.